2023 adalah tahun RM tanpa filter dan belak-belakan. Inilah 3 lebih momennya. Yang pertama, ketika RM menyebut kuil di Instagram setelah biksu kepala berbicara kepada media tentang kunjungannya. Tahun 2023 dimulai dengan buruk ketika tanggal 5 Januari beberapa media Korea melaporkan tentang kunjungan RM ke kuil Hwayeongsa di Gunung Jerisan. Dia bahkan membagikan beberapa foto di Instagram yang telah dihapus setelah biksu kepala kuil berbicara kepada media. Mempertimbangkan RM telah pergi kepadanya secara rahasia hanya untuk privasinya diserbu dan dipublikasikan, itu mengkhawatirkan. RM mengatakan, "Aku berterima kasih atas waktu yang dihabiskan di sana, tapi tidak mengharapkan artikel tentang itu." Media melaporkan bahwa RM tidak hanya menyumbang 500 tas setiap tahun ke Good World Charity Bank, sebuah organisasi bantuan anak-anak yang dipimpin oleh Venerable Dogmon, kepala kuil Hwayeongsa, tapi itu menyebutkan topik pribadi yang telah didiskusikan RM dengan biksu lain juga. Saat kabar itu tersebar, RM mengungkapkan keterkejutan dan kekecewaan melalui Instagram. Dia mengatakan akan mengunjungi kuil yang berbeda di masa mendatang, diikuti dengan tagar "Loke must be Loke". RM mengatakan, "Lain kali aku akan melakukan kunjungan diam-diam ke kuil yang berbeda." Tapi itu belum semuanya. Belakangan, RM membagikan foto rutinitas latihannya yang ditulis di papan tulis yang sering ia lakukan. Tapi kali ini dia menulis pesan eksplisit, "Happy f***ing New Year." ARMY percaya ini juga sebagai tanggapan atas situasi itu. Yang kedua, saat menyampaikan berita pegawai Corel yang melanggar privasinya. Hampir 2 bulan kemudian dan berita melaporkan bahwa privasi RM telah dilanggar lagi. Seorang karyawan Corel, Korea Railroad Corporation, operator kereta api nasional Korea Selatan, dinyatakan bersalah karena mencari informasi pribadi RM sebanyak 18 kali. Selama 3 tahun ini dalam database penumpang perusahaan melalui audit internal, ini termasuk tidak hanya nomor tiket pribadinya yang dibeli, tetapi bahkan nomor telepon dan alamat pribadinya yang terhubung ke akunnya yang digunakan untuk mendaftar di situs web Corel. Karyawan Corel A mengatakan, "Aku hanya melihatnya karena aku penasaran, aku merenungkan kesalahanku." RM memposting ulang artikel yang mengungkapkan bahwa karyawan Corel itu melanggar privasinya melalui Instagram Story. Kali ini dia hanya menambahkan emoji. "Aku memeriksa detail reservasi RM dan aku pergi menemuinya secara langsung. Temanku memberitahuku di mana RM duduk sehingga aku dapat memilih tempat duduk terdekat." Kutipan dari karyawan Corel A. Yang ketiga, ketika dia tidak menahan prasangka bara tentang Korea. RM baru-baru ini duduk untuk wawancara dengan El País, salah satu media berita paling terkenal di dunia berbahasa Spanyol. Wawancara terdiri dari pertanyaan mendalam kepada leader BTS dan penggemar berbahasa Spanyol cukup murah hati untuk membaginya dengan orang lain dengan menyediakan terjemahan bahasa Inggris. Salah satu bagian spesifik dari wawancara itu paling menarik perhatian, dan disitulah RM dengan berani menyerang balik persepsi barat tentang Korea Selatan dan K-pop secara umum. Saat berbicara tentang pengalamannya sebagai trainee dan kemudian sosok yang sukses di industri K-pop, RM ditanya apakah kerja keras dan tujuan untuk kesempurnaan gambar adalah salah satu ciri budaya Korea. Wawancara bertanya, pemujaan terhadap masa muda, kesempurnaan, latihan berlebih di K-pop, apakah ini ciri-ciri budaya Korea? Untuk ini RM menjawab bahwa Barat tidak punya perspektif subjektif untuk memahami kenapa negara-negara tertentu seperti Korea Selatan sangat menekankan kerja keras. Dia menjelaskan, Korea adalah negara yang telah diserbu, dihancurkan, dibelah menjadi 2. Hanya 70 tahun yang lalu tidak ada apa-apa. RM terus mengingat masa lalu dan menunjukkan bagaimana Korea bergantung pada bantuan IMF dan PBB beberapa dekade yang lalu. Tapi status quo global negara itu berubah dengan cepat dan sekarang dunia melihat Korea. Perubahan keberuntungan yang cepat ini tidak terjadi secara ajaib. RM menunjukkan bahwa itu secara langsung dihasilkan oleh orang bekerja keras untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Keputusasaan untuk membangun kembali negara yang tidak punya apa-apa tidak mudah dipahami oleh budaya yang belum mengalaminya secara langsung. Itulah kenapa orang-orang Barat tidak mengerti, kata RM. RM mengatakan, "Kamu berada di Perancis atau Inggris, negara-negara yang telah menjajah orang lain selama berabad-abad, dan kamu datang kepadaku dengan, 'Oh my god, kamu terlalu menekan diri, kehidupan di Korea sangat menegangkan.' Baiklah, begitulah caramu menyelesaikan sesuatu," kata RM. Hal inilah yang menurut RM juga memberikan pesona tersendiri bagi K-pop. Meskipun dia dengan jujur mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi terlalu cepat dan terlalu intens punya efek samping, dia tidak setuju dengan cara K-pop sering digambarkan sebagai fenomena buatan. Dalam pertanyaan berikut, pewawancara menanyakan apa yang dianggap sebagai prasangka terbesar tentang K-pop. Dia menjawab, itu prefabrikasi.
Di bagian lain dari wawancara, dia juga secara langsung menyebutkan bagaimana pengakuan parsial tentang kesulitan sistem K-pop sering dipelintir dan dibesar-besarkan menjadi beberapa teori konspirasi kelam. Pewawancara bertanya, apakah sistem tidak manusiawi? RM menjawab, perusahaanku tidak suka bagaimana aku menjawab pertanyaan ini karena aku mengakuinya sebagian, dan kemudian para jurnalis mengangkat tangan sambil berkata, ini sistem yang mengerikan, itu menghancurkan anak muda. Meskipun pemimpin BTS selalu fasih dalam wawancaranya, dia belum pernah tersaring dalam wawancara ini. Tingkat keterbukaan dan kejujuran baru-baru ini telah membuat penggemar sangat kaget sehingga wawancara ini membuat media sosial ramai dengan percakapan seputarnya. Yang keempat, ketika RM pada dasarnya mengatakan menurutnya artis tidak pantas mendapatkan perlakuan khusus. Idola K-pop diletakkan di atas tumpuan dengan ekspektasi yang tidak realistis karena istilah idola. Jadi dalam wawancara dengan Vogue Spanyol, RM menegaskan kembali bahwa dia adalah manusia sambil menekankan pentingnya pekerjaan rata-rata atau di atas pekerjaan sendiri sebagai seorang musisi. RM juga pernah bersikap nyata tentang masalah industri K-pop dan bagaimana hal itu mempengaruhi sebagai seorang idol. Leader grup itu juga menyentuh isu-isu dalam industri K-pop. RM menjelaskan bahwa dia selalu melihat BTS sebagai grup yang berbeda dibandingkan grup lain yang telah debut di industri. Menurut RM, fakta bahwa grup kehilangan kesadaran tentang siapa mereka dan melupakan pesan yang ingin mereka bagikan dengan penggemar berasal dari masalah dalam industri. RM mengatakan, tapi masalah dalam K-pop dan seluruh sistem idola adalah mereka tidak memberimu waktu untuk menjadi dewasa. Kamu harus terus memproduksi musik dan terus melakukan sesuatu, kata RM. RM kemudian jujur dan menjelaskan betapa mentalitas ini mempengaruhi dirinya sebagai idola dan perannya sebagai leader BTS. Meskipun selalu terlihat seolah-olah dia adalah orang terkuat di dunia, RM jujur tentang bagaimana laju kehidupan seorang idola telah menyebabkan masalah baginya. RM mengatakan, setelah aku bangun di pagi hari dan merias wajah, tidak ada waktu tersisa untuk pertumbuhan, dan ini bukan hanya tentang musik dan pekerjaan. Aku telah berubah sebagai manusia selama 10 tahun terakhir, kata RM. Menurut RM, sudah waktunya dia perlu membantu dirinya tumbuh sebagai pribadi dan artis, tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Meskipun itu tidak akan menjadi masalah di masa lalu, itu memakan korban setelah sekian lama, RM mengatakan. Jadi, aku perlu berpikir dan punya waktu sendiri, dan kemudian pikiran itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang unik milikku. Aku bisa menyeimbangkan ini dengan pekerjaan sebelumnya, tapi setelah 10 tahun hidupku sebagai BTS dan mengerjakan semua jadwal kami, aku tidak bisa dewasa secara fisik lagi. Dia kemudian berbagi bahwa sebagai pemimpin BTS, dia harus menyadari apa grup itu, tapi itu harus mengorbankan pemahaman dirinya dan anggota sebanyak yang diperlukan, terutama ketika dia yakin perannya telah menyempit. RM mengatakan, tidak ada waktu lagi bagiku untuk berpikir bahwa aku harus menyadari siapa aku, grup seperti apa BTS itu. Aku pikir menyadari kenapa aku di sini, siapa anggotanya bagiku, jalan yang akan kami ambil sebagai grup untuk menjalani wawancara dan menulis lirik. Tapi pada titik tertentu aku belum yakin kami adalah grup apa. Mempertimbangkan ketenaran dan popularitas BTS, RM pantas dipuji tidak hanya karena vokal tentang masalah menjadi idola, tapi juga karena membagikan masalahnya sendiri. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.